Belakangan ini kan lagi rame banget ya, ada satu kata yang jadi pemicu perdebatan sengit di mana-mana. Cuma satu kata, dari bahasa Minang. Tapi kok rasanya jadi kayak cerminan kegelisahan banyak orang. Oke, yuk kita bedah barang-barang ada apa sebenarnya. Kata itu adalah pakak. Kalau diartiin secara harfiah, ya artinya tuli, nggak bisa dengar. Tapi dalam obrolan sehari-hari, artinya bisa lebih tajam loh, lebih ke sifat bebal atau nggak peka sama keadaan sekitar. Jadi kata ini tuh maknanya benar-benar tergantung konteks. Nah, konteksnya jadi panas banget pas ada sekelompok mahasiswa yang pakai kata ini buat mengkritik presiden. Nggak pakai lama, reaksi politik langsung datang. Fokusnya langsung digeser, bukan ke isi kritiknya, tapi ke soal etika dan sopan santun. Tapi, tunggu dulu. Apa benar masalahnya sesimpel itu? Apa ini cuma soal pilihan kata yang dianggap kasar? Atau jangan-jangan ada yang lebih dalam di baliknya? Nah, sumber analisis kita kali ini ngajak kita mikir. Ini tuh bukan soal sopan santun, tapi soal kebijakan. Ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang bakal kita coba jawab dengan ngelihat data dan fakta yang ada. Jadi, apa benar para pemegang kekuasaan ini emang lagi dengerin kita? Atau justru sebaliknya? Oke, kita sekarang masuk ke dagingnya. Yuk kita lihat beberapa kebijakan yang katanya jadi pemicu kekecewaan publik belakangan ini. Coba deh kita lihat perbandingan anggarannya. Di satu sisi, kalau negara mau kasih bantuan langsung 1 juta rupiah sebulan buat 23,36 juta penduduk miskin, biayanya itu sekitar 280 triliun. Tapi, di sisi lain, anggaran buat program makan bergizi gratis itu perkiraannya sampai 365 triliun setahun. Wow, angkanya jauh lebih gede kan? Tapi, program super besar ini ternyata nggak mulus-mulus aja. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, tercatat ada 20.012 korban keracunan makanan dari program ini cuma di tahun 2025 aja. 20.000 orang. Terus, gimana respon resminya? Jumlah korban yang segitu banyaknya itu ternyata disebut cuma 0,000 sekian persen. Pernyataan yang, ya bikin banyak orang jadi bertanya-tanya. Apa nyawa manusia sekarang cuma dianggap sebagai angka statistik aja? Dan kontradiksinya tuh nggak berhenti sampai di situ. Narasi soal efisiensi anggaran, penghematan, ternyata jalan bareng sama pengeluaran-pengeluaran lain yang jujur aja bikin kita garu-garu kepala. Atas nama efisiensi, pemerintah motong dana transfer ke daerah secara drastis loh, hampir 30%. Artinya apa? Ya anggaran buat pemerintah daerah, buat jalanin layanan publik kayak pendidikan dan kesehatan, jadi makin ketat, makin tertekan. Ironisnya, di waktu yang sama, dana desa yang biasanya dipakai buat kebutuhan langsung warga, sekarang fokusnya digeser. Lebih dari setengahnya dialokasiin buat proyek baru yang terpusat. Nah, ini nih poin pentingnya. 34,57 triliun rupiah itu dihabisin cuma buat pembangunan fisik gedung koperasi baru. Sebuah proyek yang menurut banyak kritikus, kok kesannya buru-buru banget ya, dan kayaknya kurang kajian mendalam. Kejanggalannya lanjut lagi. Ada impor ribuan mobil pickup dari India buat program ini. Terus di saat yang sama, ada juga pengadaan puluhan ribu motor listrik yang harganya per unit lumayan juga. Ini semua kejadian pas seruan buat hemat terus-terusan didengungkan. Gimana coba? Jadi kalau kita rangkum nih, bukti-bukti ini nunjukin kontras yang tajam banget antara apa yang diminta dari kita sebagai rakyat dan apa yang dilakuin sama pemerintah. Buat masyarakat, pesennya jelas banget. Hemat, mobilitas dibatesin, kerja disuruh dari rumah, dan semuanya diminta buat memahami kondisi negara yang katanya lagi sulit, terutama karena tekanan APBN. Dan inilah kontrasnya. Sementara kita diminta kencengin ikat pinggang, di sisi lain negara malah jalanin proyek-proyek puluhan triliun yang urgensinya dipertanyakan. Nah, disinilah sumber kegelisahan itu muncul. Jomplang banget kan rasanya. Sekarang, setelah ngelihat semua data ini, yuk kita balik lagi ke kata di awal tadi. Apa sebenarnya makna pakak dalam konteks ini semua? Dengan semua latar belakang tadi, apa kita masih ngelihatnya cuma sebagai kata yang kasar aja? Atau, jangan-jangan kata itu sebenarnya cuma gejala dari sesuatu yang jauh lebih besar? Sumber analisis ini ngajak kita buat memaknainya lagi. Pakak di sini tuh bukan soal tulis secara fisik. Ini tentang keengganan untuk mendengar, ketidakpekaan terhadap kesulitan warga, dan kegagalan buat nangkep apa sih yang sebenarnya jadi prioritas utama. Pada akhirnya masalahnya tuh bukan di satu kata itu. Masalahnya adalah ketika sebuah kata sampai harus keluar sebagai satu-satunya cara buat publik menyuarakan frustrasi mereka.
Ini maksa kita semua buat mempertanyakan lagi hubungan antara rakyat dan penguasa. Pada akhirnya, semua ini ninggalin kita dengan satu renungan. Ketika kebijakan terasa makin jauh dari denyut nadi kehidupan rakyat, pertanyaan yang muncul tuh bukan lagi soal sopan santun, tapi soal kepedulian. Apakah mereka masih mendengar kita?